Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita patut bersyukur kepada Allah karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, rahmat, taufik, serta hidayahnya sehingga kita masih bisa merasakan nikmatnya iman. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan teladan terbaik kepada kita sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Baiklah teman-temanku semua, saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kalian semua untuk belajar tentang pentingnya sebuah nama, ya. Nama itu bisa nama benda, nama kita sendiri, nama orang, ya, nama hewan kesayangan, ataupun nama produk atau usaha yang sedang kita bangun. Nah, kenapa saya membahas nama? Karena akhir-akhir ini viral, ya. Ada pemberitaan bahwa ada sebuah usaha makanan yang tidak mendapatkan sertifikasi halal dari LPPOM MUI, yaitu Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia. Nah, ternyata tidak dapat sertifikat halalnya itu bukan karena zat makanannya, ya, tetapi melainkan hanya karena nama dari produk yang dijual dan nama usaha yang sedang dikembangkan tersebut. Nah, di sini saya nggak ingin menyebut nama usahanya itu apa dan di mana. Cuma saya ingin memberikan contoh, ya, nama-nama produk yang itu sebenarnya nggak hanya di usaha makanan yang sedang diberitakan itu, tapi itu sebenarnya sudah banyak sekali dan sudah lama, ya. Banyak orang yang menggunakan nama-nama yang menurut saya sendiri terutama itu memang nggak layak untuk dijadikan nama sebuah makanan. Nah, contohnya apa? Contohnya itu mie setan, ya, terus mie iblis, kemudian apalagi kue pocong, kemudian pentol pocong, kemudian tuyul dan seterusnya, ya. Itu kan nama makhluk gaib yang konotasinya adalah negatif, ya, kecuali makhluk gaibnya itu adalah malaikat gitu, ya. Nah, tapi kita nggak membahas ke sana. Kita ngomongin yang kenapa MUI sampai nggak memberikan izin sertifikasi halal ke sebuah produk, ya, yang sedang viral itu. Ternyata nama-namanya seperti itu, gitu, ya. Nah, mungkin orang yang sedang membuat usaha itu pengen viral, gitu, ya, pengen segera terkenal, pengen laris, sehingga namanya dibuat out of the box, gitu, ya. Mungkin ya nggak seperti yang biasanya, nggak seperti orang-orang yang buat nama itu kayak misalnya mie goreng lezat gitu juga, ya mungkin itu standar, gitu, ya. Atau mie goreng sambal hijau gitu, itu mungkin biasa aja, sehingga mungkin itu tujuannya, ya. Dan kita nggak membicarakan kalau misalnya lebih jauh lagi kenapa dikasih nama setan itu, apakah bekerja sama dengan setan. Kita nggak membicarakan ke situ. Kita positive thinking, memang usaha itu cuma sekedar ngasih nama itu biar terkenal. Nah, itu aja. Nah, tapi kita sebagai umat Islam, terutama kita di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya, pasar kita itu adalah, ya, umat Islam, gitu, ya. Nah, seharusnya kita sadar bahwa umat Islam itu yang memang benar-benar menyadari keagamaannya, ya, akan melakukan segala sesuatu itu berdasarkan akidah, gitu, ya. Nggak hanya sekedar ya melakukan sesuatu terus dan abai terhadap hal-hal yang itu sebenarnya mengusik hati kita, ya. Nah, kenapa nama itu penting, ya, dan saya menyoroti yang terkait yang sedang viral itu. Yang pertama, Allah itu sudah memperingatkan kepada kita, ya. Janganlah kalian mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Janganlah kalian mencampur adukan yang hak dengan yang batil
ya, yang memang benar, sesuatu yang benar dengan sesuatu yang salah dan sesuatu yang sia-sia, dan kalian menyembunyikan sesuatu yang benar itu sedangkan kalian mengetahui. Nah, makanan ya, mie itu kan sesuatu yang baik ya, sesuatu yang benar, sesuatu yang bisa kita makan karena halal ya, zatnya halal. Tetapi karena kita campur adukan dengan yang tidak baik, setan itu kan kita tahu bahwa setan itu lakum adu mubin ya, bagi kalian orang yang beriman, orang Islam, setan itu adalah musuh yang nyata. Kemudian juga apalagi iblis itu kan musuh bebuyutan ya, mulai dari awal diciptakannya Nabi Adam ya sampai ila yaumil qiyamah gitu kan, mereka adalah musuh kita. Masa kita menjadikan nama musuh kita di produk kita yang kita ingin di situ rezeki kita mengalir lewat usaha kita itu gitu. Nah itu kan sesuatu yang paradoks gitu. Nah jadi itu yang pertama, jangan mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Yang kedua adalah nama itu kan doa ya kan, nama itu kan doa. Biasanya kita ngasih nama itu yang baik-baik biar apa yang kita dapatkan itu juga baik. Misalnya kita punya toko, nama toko itu adalah Toko Berkah Jaya. Nah kita pengen toko itu berkah ya, menjadikan kita apapun hasilnya nanti membuat kita lebih dekat kepada Allah, dan mudah-mudahan tidak justru bangkrut tapi menjadikan kita sukses dunia dan akhirat dan seterusnya. Nah itu adalah sebuah doa gitu. Kita pun lahir diberikan nama oleh orang tua kita, nama yang baik pastinya ya kan, agar harapan orang tua itu setiap memanggil kita ya itu adalah doa gitu. Misalnya kita mau ke warung mana? Ke warung Berkah Jaya gitu. Nah itu setiap orang yang ngomongin warung kita, orangnya juga ikut mendoakan bahwa doa kita, warung kita itu berkah gitu, atau apalah, warung yang laris manis atau apa gitu. Kan kita bisa memilih, memikirkan lah, gak sekedar kita itu berpikir saat ini, saat orang-orang sedang menggandrungi warung kita. Nah, kalaupun memang produk kita itu bagus, tanpa nama yang aneh-aneh pun ya, justru itu akan melanggengkan usaha kita. Jadi nggak hanya sekarang aja viralnya, nggak hanya sekarang aja ramainya usaha kita itu karena nama kita, karena nama yang aneh tadi, tapi karena produk berkualitas yang kita berikan itu, sehingga nama yang biasa aja pun ya akan nggak masalah gitu bagi customer kita kalau memang mereka itu menyukai produk kita. Tapi kalau namanya itu viral sekarang tapi produknya biasa aja sebenarnya, atau cuma ya kayak gitu aja, nggak membuat orang kembali lagi karena kualitasnya ya biasa aja ya, mungkin cuma viralnya sekarang tapi untuk jangka panjang itu nggak menjamin. Nah yang ketiga itu adalah bahwa Allah itu menyukai keindahan ya. Di dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Nah maka kalau kita mengingat hadis ini, tentu kita nggak akan sembarangan membuat nama gitu ya. Jadi untuk produk kita pun, Allah itu suka kalau kita membuat nama untuk produk kita yang indah, yang bagus. Bukan justru nama yang membuat Allah aja udah mengecam setan itu menjadi musuh yang nyata. Setan itu menjadi penghuni neraka gitu. Masa ya nggak mungkin kan, itu merupakan sesuatu yang indah. Itu pasti kebalikan dari sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, bahwa nama itu adalah branding ya. Nah, kenapa kita membranding produk kita dengan nama yang justru banyak orang yang sudah tahu bahwa itu sesuatu yang buruk gitu kan. Ya, kenapa kita nggak membranding produk kita itu dengan sesuatu yang baik, yang orang itu akan melihat bahwa produk kita itu bagus, keren, berkualitas. Nah, disitulah PR kita ya, untuk bisa membuat bagaimana caranya berpikir membuat nama yang bagus, yang keren,
yang itu bisa membawa berkah, bisa membawa kesuksesan dunia dan akhirat. Nah, tentu saja itu tidak terlepas dari bagaimana kita meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, kita selain berikhtiar, kita berdoa juga. Kita minta petunjuk kepada Allah, mana sih yang baik gitu. Nah, barangkali sebelum kita mendirikan sebuah usaha, kita bisa minta masukan ke orang-orang terdekat kita yang itu kemudian bisa menjadi alternatif ya, tidak hanya orang yang sekedar memberikan masukan yang itu hanya untuk kepentingan sesaat ya. Marilah kita mulai berpikir bahwa apa yang kita lakukan itu pasti dipertanggungjawabkan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan itu pasti berakibat, mempunyai akibat di saat yang akan datang. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebagai sesama saudara muslim, kita sudah seharusnya saling memberikan masukan, saling memberikan nasihat. Semoga itu bermanfaat, terutama untuk diri saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.